Selamat pagi, good morning. Setengah 8 ya. Saya masuk kerja ke sini jam 7 pagi ya. Ini kita mau menyiapkan orderan yang masuk semalam. Kita hanya mereview deh ya. Kita mereview kiriman. Kita mau mereview barang ya. Eh, Anda bisa order ya melalui Bukalapak Juragan Lampu ya. Anda bisa order melalui Bukalapak Juragan Lampu, Shopee, reseller saya yang jual F3 Moto Lighting, Tokopedia, eh, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas ya. Kalau reseller Juragan Lampu itu reseller saya yang mengelola, Juragan Lampu Jungki Wenas saya sendiri yang mengelola. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Kirim menggunakan kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Jangan lupa WhatsApp alamatnya lengkap ya. Berikut kotanya, kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya, RT, RW. Ya, jangan sampai kekurangan alamat atau jangan males ngasih alamat, hanya ngasih berupa screenshot gambar Tokopedia Note. Si kurir tidak bakal tahu itu Tokopedia Note apa gitu ya. Kesalahan di alamat bukan tanggung jawab saya ya, jadi menyebabkan lama sampainya. Nah, sedikit catatan buat Anda yang order melalui Shopee ya. Kalau kirimnya menggunakan Shopee Express akan delay 1 hari. Kenapa? Karena saya butuh ngeprint ininya ya, karena ini semalam masuknya orderannya, jadi kita udah printin ya. Jadi Shopee Express butuh barcode seperti ini, kita harus ngeprint dulu. Sedangkan kalau Anda masuk dari Tokopedia, saya cuma butuh kode ininya aja. Kita drop di JNT JP 500 berapa, kita tinggal kasih, bisa terkirim. Tapi Shopee harus minta barcode ini, jadi saya harus ngeprint dulu balik ke rumah ya, karena di workshop ini di Jelambar Selatan tidak ada printer. Jadi kalau orderannya masuknya siang melalui Shopee ya akan kita kirim besoknya, karena malamnya saya pulang baru saya print, besok paginya baru kita kirim ya. Oke, ini kita mau mereview Bohlam H4 dari Pro 7 tipe P73CF. Apa sih itu P73CF? Dan yang saya jual adalah tipe Mark II. Tipe sebelum yang dia adalah mic flash, tapi sekarang adalah yang baru adalah versi Mark II. Ya, tipenya adalah H4, 30 watt tertulis di sini. Kalau Anda percaya ya nggak apa-apa, tapi realnya nggak sampai 30 watt ya. Di sini juga tertulis 10.800 lumen ya. Anda kalau percaya juga nggak apa-apa. Kalau nggak percaya ya patokannya berdasarkan saya aja ya, lux. Dan wattnya berdasarkan wattmeter saya, karena kebanyakan ya orang kalau jual barang yang ada packagingnya pasti ditulis wattnya segede-gedenya, tapi kenyataan realnya tidak sampai ya. Ini bola P73CF Mark II bisa 5700 Kelvin, 4500 Kelvin, 3000 Kelvin, jadi bisa 3 warna ya. Harganya 1.380.000. Saingannya tipe ini adalah GL3. Harganya lebih murah 200.000, lebih terang ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini ordernya masuk melalui Shopee, melalui reseller saya ya, kita tinggal review saja ya, tinggal kirimkan. Nah, barangnya seperti ini ya. Dia ada driver ya, dia ada driver. Kabel ini belum dirajut ya, kabelnya, tapi kabelnya gede ya, spesifikasinya gede ini ya. Dia bisa di adjustable, tapi jarak main adjustable-nya hanya sedikit ya, hanya sedikit ya. Bisa adjustable tapi sedikit, maju mundur tidak bisa. Dia belum double cooper speknya, dia belum double cooper PCB, belum. Dia hanya sistemnya berupa pendinginnya aluminium, jadi PCB 2 yang dipres di aluminium ya. Dia tidak menggunakan chip dempet, tapi dia menggunakan chip biasa yang disolder dempet. Jadi chip ini chip putih, ini chip kuning.
Ini chip masing-masing tapi dia solder dempet. Jadi bukan chip yang asli, chip dempet dari keramik ya. Ya, ini chip kuning, chip putih. Ya, chip kuningnya di atas, chip putihnya di bawah. Dia fix, tidak bisa dibalik ya. Chip putihnya memang di bawah, chip kuningnya di atas. Kalau Anda beli GL3 bisa dibulak-balik ya, chip putih dengan chip kuning bisa dibulak-balik. Jadi efeknya apa? Chip putih lebih di bawah, chip kuning lebih di atas. Sinar putih cut off-nya lebih bagus dibandingkan sinar kuning ya. Memang benar seperti itu, lebih bagus. Kenapa? Karena kita kalau pada saat hujan atau ada kabut, tentu kita butuh pandangan yang kelihatan depan semua ya kuning. Jadi kuning tanpa cut off ya, jadi harus terbuka, glare semua, terang ke depan ya. Putihnya dipakai dalam kondisi biasa ya, itu harus ada cut off karena harus sopan ya, tidak boleh menyilaukan orang. Tapi kalau buat Anda yang tinggalnya di dataran tinggi, misalnya tiap hari Anda pulang kerja ada kabut, seperti mungkin di Malang, di Dieng atau di mana itu ya, yang tinggalnya selalu di dataran tinggi dan pulang kerja misalnya ada kabut, nah dia harus utamakan kan warna kuning. Nah kalau warna kuning diutamakan, kuningnya harus ada cut off. Tapi kalau posisi ini nggak bisa dibalik, jadi ini dia fix karena payungnya ini dari bodinya dia, CNC-nya dia. Payungnya satu kesatuan mengikuti body gitu ya. Jadi payungnya bukan berupa payung yang bisa dilepas atau payung yang bisa dikalibrasi seperti itu ya. Heatsinknya juga kecil ya, heatsink kecil, makanya selalu saya bilang syarat ketujuh itu penting ya. Satu, syarat bolam bagus itu watt dan luxnya harus gede ya, watt dan luxnya harus gede ya. Di sini tadi tertulis saya bilang 30 watt ya di dus. Nah sekarang kita akan ngukur berapa sih dia wattnya gitu ya, karena ini penting bro ya, penting karena banyak yang menulis tidak sesuai spesifikasi ya. Watt dibesar-besarkan, watt selalu dibesar-besarkan karena dia dusnya packagingnya mewah ya, jadi dia tulis. Nah sedangkan kalau bolam-bolam GL3, GL3 kardusnya hanya polos seperti ini, tidak ada spesifikasi tertulis ya. Kardus hanya untuk packaging, intinya adalah spesifikasi. Anda nonton di YouTube ini yaitu spesifikasinya ya. Ya kita coba wattnya cuma 22 tuh, terbaca ya 21,8. Wattnya cuma 21,8. Jadi kalau di situ tadi tertulis 30 watt berarti dia korupsi sekitar 9 watt ya. 9 watt itu kalau 30 watt kalau 10% berarti korupsi 30% ya. 30 watt tertulis itu tapi terbaca cuma 21, berarti korupsi 30% nih wattnya ya, tidak sesuai ya. Nah kita akan coba luxnya seperti biasa ya, kita ngukur begini, ada lux meter di depan, hanya 2600, 2500 ya. 2590, 2600 lah ya. Ini untuk warna putihnya. Warna kuningnya, ini warna kuningnya. Warna kuningnya 3100 luxnya ya, kelihatan ya. Ini warna kuningnya 3150 luxnya. Nah putih kuningnya 3200. Oh sama. Oh sorry, 3000. Kenapa saya putar-putar begini? Karena untuk mencari nilai maksimum ya. Tiga ribu lebih sedikit putih kuningnya. Saya ulang ya, putihnya itu 2600-an tuh. Kuningnya adalah 3000-an ya. Oke, kuningnya 3000-an. Putih kuningnya 2900 sampai 3000 ya, kira-kira seperti itu. Jadi wattnya cuma 21, lux maksimumnya sekitar 3000. Ya, tipe P73CF Mark II versi 2021 ya.
Satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Jadi wattnya dia levelnya cuma di 20 watt. 21 watt kira-kira. Ya, luxnya maksimum adalah 3000. 3000. Putihnya 2600-an, kuningnya 3000-an. 2019 3000, jadi putih kuningnya nyala juga sekitar 3000. Ya. Syarat kedua, harus stabil. Bolam ini memang stabil, saya sudah coba, ya. Tapi tidak sesuai dengan spesifikasinya saja. Dia bilang 30 watt tapi nyatanya cuman 20-an, ya. Ketiga adalah harus adjustable. Bohlam ini adjustable, ya, tapi jarak mainnya sedikit tapi bisa di-adjust lah. Intinya bisa ke arah jam 11, ya. Karena misalnya kalau ini melewati ini, dia lepas, ya. Jadi jarak mainnya ada tapi sedikit, adjustable tapi tidak banyak. Syarat bolam keempat adalah serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis, rusak buang. Memang chip-chip CSP begini rusak buang, ya. GL3 pun rusak buang, tidak bisa diservis karena tidak ada spare part. Ya, syarat kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya ini kecil, ya, akan kita coba bayangan gelapnya. Bayangan gelapnya kecil, bro, tuh. Ya, tidak terlalu gelap, kecil, jadi bayangan gelap terpenuhi, bagus. Syarat keenam adalah storing. Bolam ini storing. Saya sudah pernah coba, ya, dengan radio. Radionya bisa suaranya kresek-kresek, jadi mengganggu radio. Nah, syarat ketujuh yang mau kita tambahkan adalah soal pendinginan. Jadi LED ini pendinginan heatsinknya kecil. Kecil, bro. Ya, kipas langsung heatsink, jadi panasnya lebih ekstrim ini. Ya, kenapa saya ngomong begini? Dan dia sistemnya heatsinknya kecil, langsung kipasnya yang tebal. Sebenarnya tipe begini merugikan. Merugikan untuk Anda untuk pendinginan, karena makin panas Anda makin rugi, makin ngedrop. Karena begini, Anda harus pasang adalah ininya dulu di mobil. Anda pasang dulu ininya, kelipin, pasang karet, ya, pasang karet, baru pasang bolam. Baru pasang bolam. Ini heatsinknya pendek. Waktu masuk begini ke bolam, ya, waktu masuk ini ke bolam, terus kita kencengin, ya, ini sebenarnya merugikan kita. Kenapa saya bilang merugikan? Karena, ya, tuh, Anda lihat, ya, ini kipas meniup ke dalam, ke sana. Terus ada heatsink, heatsinknya ketutupan oleh karet. Namanya Anda ini mengkiamatkan bolam, ya. Makanya ini desain ini penting, bro. Desain ini penting. Jadi ini begini, gimana kipas ini muter buat niup angin, anginnya nggak bakal keluar, bro, ya. Nggak bakal keluar. Kenapa? Karena heatsinknya terlalu kecil, bilah-bilahnya terlalu kecil. Ini bilah-bilah ini nih, saya lepas, ya. Bilah-bilah ini terlalu kecil, jadi kurang tinggi bilahnya. Nah, yang tinggi itu seperti gini, ya, maksud ini tinggi itu seperti gini. Nah, sedangkan ini nggak ada bilah-bilahnya tuh, ya. Ini sebagai contoh. Kalau GL3 nanti kita ambil deh. Nah, kita sebenarnya harus butuh begini nih. Ini kipas tebal. Nah, ini ada bilah-bilahnya. Nah, ini kipas tebal. Tebalnya oke, hampir sama. Tapi bilah-bilahnya dia, sirip-siripnya dia, finnya, heatsinknya kecil. Sedangkan ini gede. Jadi, apa perbedaannya dengan yang ada versi finnya atau ada versi bilah-bilahnya? Nah, Anda pasang dulu ininya kan, kelipin, pasang karet. Nah, karet sudah terpasang. Nah, ini bola masuk. Ada perbedaan, bro, ya, tuh. Jadi kalau ini masih bisa, jadi angin, kipas kan muter, tiup ke dalam. Nah, kalau kipas-kipasnya masih terlihat di sini, terlihat, ya, angin itu bisa keluar lewat pinggir sini, ngerti nggak? Ya, angin itu bisa keluar. Sedangkan kalau yang tanpa ada bilah di sini, ya, angin ini, ya, mestinya kan keluar nih di sini nih. Dia hanya bisa keluar ke depan. Kalau yang tadi depannya kehalang, dia bisa keluar ke samping. Ya, makanya kenapa syarat ketujuh itu saya bikin. Nah, ini dipasang, ya. Bagaimana bilahnya kelihatan? Jadi bilahnya ditiup ke dalam tidak kelihatan. Jadi angin itu
mentok. Jadi kipas muter, angin ke situ. Nah, sedangkan ininya ditutup. Gimana anginnya mau keluar? Gimana pendinginannya bagus? Ya, seperti itu. Jadi makanya ada syarat ketujuh yang kita tambahkan sedang kita matangkan ya syaratnya untuk pendinginan. Seperti itu ya. Dan ini belum dirajut oleh nilon, masih isolator biasa dan dia ada driver, Anda harus ikat. Jadi agak ribet ya pakai kabel tis. Oke, saya rasa cukup reviewnya buat Mark II P73CF H4. Harganya 1,380 ya. Kita akan coba demokan dulu nyalanya ya. Jadi modenya dia, nah banyak pertanyaan juga, Pak bisa nggak error berubah warnanya? Bisa error, jadi kemungkinan error ada, tapi karena bohlam tipe ini jarang yang ngambil ya, saya juga nggak tahu, nggak ada feedback dari saya. Tapi kalau GL3 banyak, jadi saya tahu feedbacknya seperti apa. Asal cara pakainya benar, mestinya benar ya. Kalau di GL3 ada istilah reset, ada istilah memori ya, itu pun penjelasan dari pihak pabrikan dan kita hanya meneruskan kepada Anda. Ini putih, kuning, dia modenya berbeda dengan GL3. Kalau P73CF dia putih dulu, terus dia ke kuning, baru putih kuning. Kalau GL3 putih kuning ya. Kalau dia adalah putih, dia adalah putih kuning ya. High beamnya tetap warna putih ya. High beamnya tetap warna putih ya. Common ground, common positif bisa ya. Kita selalu juga ngecek harus bisa common ground, common positif. Kalau nggak bisa berarti akan bermasalah di mobil-mobil tertentu ya. Jadi saya mereview apa adanya ya. Buat Anda yang beli silakan nonton mana plus minusnya menurut Anda, mana yang bagus, terserah di Anda, karena yang mempunyai duit adalah Anda. Saya hanya mereview ya. Kadang-kadang ada orang memang brand minded, jadi dalam arti wah saya perlunya brand, ada yang seperti itu. Tapi ada orang yang butuhnya memang dia nggak perlu merek, tapi dia perlunya taunya bagus, terang. Nah, ada seperti itu. Karena misalnya kalau bohlam GL3 ditanya mereknya apa, ya mereknya GL3. Kardusnya mana Pak? Kardusnya polos. Kalau ini kan kardus bagus ya. Jadi buat Anda yang kalau mencari merek ya Anda mendingan beli Pro 7. Tapi kalau merek-merek ini tidak ada mereknya gitu ya. Kardusnya tidak ada apa? Dibikin kardusnya secara bagus gitu ya. Karena memang bikin kardus harus biaya dan biaya desain segala macem ya, lumayan harganya. Oke, kita lanjut ya reviewnya. Sebagai pembandingnya ya, dari P73CF itu ada dari GL3 ya. Jadi kalau GL3 seperti ini bentuknya, apa keunggulannya, apa kelemahannya GL3 dibandingkan P73CF ya. Sebenarnya review ini sudah ada di video-video sebelumnya, tapi tadi pagi saya mereview P73CF H4, sekalian kita review lagi ya GL3 H4. Jadi GL3 H4 lebih terang dibandingkan P73CF H4 ya. Harganya pun lebih murah. Harganya ini lebih murah 200.000 dibandingkan P73CF ya. Teknologi dia juga lebih tinggi. Kenapa saya bilang teknologi dia lebih tinggi? Satu, dia sudah menggunakan double cooper. Jadi PCB-nya sebagai pendingin di tengahnya berupa batang tembaga. Sedangkan kalau yang P73CF bukan. Dia pendinginnya dijepit di aluminium di body casing LED. Jadi secara teknologi double cooper lebih tinggi ya. Buat Anda kalau yakin ya boleh percaya, kalau Anda merasa nggak yakin ya nggak masalah gitu ya. Tapi saya ngomong apa adanya, dia ada batang tembaga di tengah PCB-nya sebagai pendinginnya dia gitu ya. Dan Anda lihat kalau berbicara soal pendingin, heatsink ini lebih gede. Makin gede makin bagus, makin tebal makin bagus, pokoknya makin diameternya makin gede, makin panjang, makin tinggi, makin bagus. Saya ngomong apa adanya, to the point. Kenapa? Karena buat buang panas ya. Pembuangan panas makin bagus, LED makin awet, LED makin terang, makin tidak ngedrop
ya, seperti itu. Nah, kalau biasanya Anda masang kan ininya dulu, klipin, pasang karet ya. Saya ngomong pasang karet dulu. Kipas harus di belakang karet ya. Ini karet. Nah, dipasang karetnya. LED ini nemplok di sini ya, dipasang. Ya, masuk, kunci. Tajam ya, tajam. Jadi jangan lupa harus pakai sarung tangan, kalau nggak tangan babak belur bro. Tuh, baret lagi. Pas mandi, perih. Ya, nah LED ini heatsinknya masih kelihatan banyak. Saya ngomong apa adanya karena, aduh berisik ya, knalpot motor lewat. Saya ngomong apa adanya. Jadi kipas ini kan berputar, dia meniup ke depan, dia meniup ke situ arah anginnya. Nah, arah anginnya, sedangkan karet mobil didesain begini. Kalau heatsink ini tenggelam, nggak kelihatan sama sekali, artinya angin tidak bisa keluar. Jadi kipas ini berputar, angin tidak keluar, jadi buntu. Jadi buntu, angin tidak meniup. Jadi artinya apa? Anda membunuh LED secara pelan-pelan. Nah, kalau ini di sini masih kelihatan, artinya angin ini bertiup ke sini, masih bisa keluar dari pinggir. Ngerti ya? Paham ya? Nah, kalau dia heatsinknya cuman pendek tertutup semua, di sini tertutup, tersumbat. Jadi angin tertiup sama aja dengan tidak meniup sirip-siripnya ya. Jadi makanya heatsink ini makin tinggi makin bagus. Makin diameternya lebar makin bagus. Saya ngomong apa adanya, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Karena banyak orang yang tidak suka juga dengan saya menjelaskan apa adanya secara gamblang. Karena banyak yang komentar begini, bos kita bukan kuliah bos, katanya bos kita bukan murid SD bos, Anda ngomong terlalu banyak bacotnya. Ya, kalau Anda merasa saya banyak bacotnya, ya Anda nggak usah beli, nggak usah nonton, simple ya. Yang biasanya yang sakit hati, yang biasanya berkomentar seperti itu, biasanya mereka adalah pedagang ya, pedagang yang tersingkirkan ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, karena nggak mungkin customer nggak suka dengan review saya, karena saya berbicara apa adanya, bagusnya bagaimana, jeleknya bagaimana ya, seperti itu. Jadi satu, syarat bolam bagus, watt dan luxnya harus gede. Kedua, harus stabil. Dia kalau dibandingkan P73CF ini lebih terang, lebih stabil, 3600 lux maksimum, 30 watt ya. 30 watt dusnya yang bakal Anda dapat polos saja seperti ini, bentuknya ada yang panjang, ada yang kotak. Intinya adalah dus hanya untuk memaking supaya barang sampai di tujuan aman. Saya tidak membuat dus yang bagus-bagus karena saya tidak mematenkan ini merek segala macam, tidak. GL itu singkatan dari juragan lampu. Ya, seperti itu. Kenapa kodenya JL3? Karena juragan lampu 3 warna, itu saja. Ya, saya juga tidak tulis gede-gede di sini 30 watt real, tidak. Realnya sebenarnya 32, tapi kita ngaku 30 aja. Jadi supaya begini loh, saya lebih suka kita kecil-kecilkan tapi pas dipasang hasilnya istimewa dibandingkan tertulis gede-gede, tertulis deskripsinya indah-indah tapi kenyataannya begini LED-nya. Jadi saya mendingan deskripsikan dia yang simple saja, yang speknya rendah saja, tapi pas Anda beli hasilnya puas. Saya mau seperti itu. Bukan kita bikin dus secakep-cakepnya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, spesifikasi ditulis, wah indah banget bro, giliran dipraktekin payah LED-nya. Saya kayak begitu malu. Mendingan kita ngomongin dia wattnya dikecilin aja. Itu supaya kenapa? Supaya gimana ya ngomongnya. Jadi kita lebih baik low profile gitu loh istilahnya ya. Jadi wattnya kecil-kecil aja, tidak usah terlalu gede ditulisnya, dibacakannya, tapi hasilnya lebih maksimum. Jadi ya penting itu watt dan lux. Kedua, stabil itu udah pasti stabil. Ketiga itu harus adjustable, harus bisa diputar, maju mundur sebenarnya tugas saya barang sebelum dikirim, tapi tugas Anda adalah barang sampai Anda pasang harus bisa di-adjust. Adjustnya ini enak sekali, tak mungkin salah ya. Nggak mungkin salah, karena banyak yang bertanya kepada saya, Pak, masangnya nanti begini atau begini? Banyak loh yang bertanya.
barang sampai masangnya begini atau begini. Dan saya juga banyak lihat mobil di parkiran banyak yang masangnya terbalik. Nah oke, saya jawab ya, ini masang nggak mungkin terbalik bro, nggak mungkin LED-nya begini, pasti begini, karena ini ya nggak mungkin bisa masuk kalau ini nggak pas knocknya, karena ini ada kakinya ini kalau dia pas dia akan masuk dorong, pasti begini, nggak mungkin ininya di bawah terbalik karena nggak bakal masuk gitu ya. Nah makanya ini salah satu keunggulan lagi JL3 dibandingkan P73CF ya. P73CF bisa terbalik bro, bisa terbalik karena dia tidak punya batas knocknya, batas mentoknya di mana, karena bisa diputar jadi Anda bisa masang ininya terbalik. Kalau terbalik itu salah pasang, yang benar adalah ke atas, mangkok terbuka ke atas gitu ya. Adjustable penting ya, syarat adjustable itu sebagai syarat ketiga, bolam bagus. Bolam ini sebenarnya bisa disetel maju mundur ya, tapi maju mundur ini adalah tugas saya ya. Tugas saya sebelum dikirim kita yang kalibrasi, Anda hanya perlu memutar. Memutar itu adalah untuk membentuk cut off ya, untuk membentuk cut off untuk supaya patternnya bagus ya. Ini chip putih di bawah, chip kuning di atas. Anda bisa balik ya, jika Anda ingin balik saya kasih sedikit bocorannya, cluenya. Anda buka ininya, Anda buka ya, udah Anda buka, Anda bisa balik. Jadi chip kuningnya yang di bawah, chip putihnya yang di atas, bisa sekali bro. Makanya ini bolam enak, full adjustable ya. Kita deskripsikan ini, kita review ini adalah untuk Anda pembeli ya, bukan buat Anda pedagang. Kalau Anda nggak punya barang yang sebagus ini ya, Anda bisa cari lagi mungkin yang lebih bagus, atau Anda mau menjadi reseller saya, boleh, silakan bro. Jadi nggak usah ngeledekin saya di komen-komen di YouTube, kasih link toko Anda, LED-nya lebih bagus daripada punya saya, atau bagaimana. Bersainglah dengan sehat ya. Kalau Anda mau berkomentar kepada saya, tolonglah komentar ilmunya, komentar kejelekan barang ininya, bukan komentar tentang cara pembawaan saya kayak dosen, kita bukan kuliah katanya ini itu. Makanya kita membuat syarat LED bagus itu 6 syarat LED bagus plus 1 itu bukan sembarangan dibikin, karena banyak musuh saya. Saya sudah 15 tahun, 16 tahun bermain lampu, musuh itu banyak bro ya. Musuh itu banyak yang mau menjatuhkan kita, mau mengcounter kita, mau black campaign. Makanya kita perlu bukti. Satu, syarat bolam bagus setelah saya jual selama beberapa tahun ini, watt dan luxnya harus gede dan real. Watt dan luxnya harus gede dan real, karena banyak yang menulis wattnya segede-gedenya. Di dus ditulis 120 watt, di dus ditulis 80 watt, ditulis 90 watt, ditulis 50.000 lumen, 20.000 lumen, 30.000 lumen, 10.000 lumen. Bagaimana cara Anda mengukur lumennya itu? Nggak bisa. Nah, saya mempunyai standarisasi sendiri, 30 watt berdasarkan wattmeter, lux meter saya berdasarkan alat ukur saya ya, lux meter. Di sini ada tanda patokannya ya. Di sini ada tanda patokannya, kita taruh LED ini di sini, kita arahkan ke sana ke lux meter. Untuk halogen H4 ini terbaca 1000 lux. Jadi kalau ini 3000 lux berarti artinya terangnya 3 kali dari halogen ya, paham seperti itu. Jadi kita mempunyai metode tersendiri. Saya mempunyai metode tersendiri dan saya punya patokan sendiri supaya kita tahu, oh ini kok ini LED itu tuh 3 kali lebih terang dari halogen. Kalau 4000 lux berarti 4 kali lebih terang dari halogen, karena halogen itu cuma 1000. Kalau ini bisa 4000 kan 4 kalinya ya, seperti itu. Nah, syarat keempat, serviceable semua bolam begini. Saya ngomong apa adanya, tidak bisa diservis. Kalau chipnya yang mati, rusak, buang ya. Mau merek apapun, karena tidak ada spare part, dan kalau ada spare part pun susah untuk menggantinya. Resikonya gede, jadi intinya tidak bisa diservis. Rusak, tukar baru kalau memang masih garansi, seperti itu. Ya, 5 bayangan gelap. Nah, bayangan gelapnya ini memang dia gede. Karena kenapa? Chipnya chip CSP tipis. Ya, mendem chipnya. Sebenarnya bisa diakalin dengan Anda memapas ini nih, hidung ini nih, seperti LED ini kita buang. Ya, kita buang. Itu tujuannya untuk bayangan gelap. Bayangan gelap makin tidak gelap, makin kecil bayangan gelap makin bagus. Nah, memang ini kelemahannya, bayangan gelapnya agak gede tuh dan gelap. Tapi nggak masalah. Barang dikirim ya, kita kalibrasi dulu, kita bisa menghilangkan bayangan gelapnya itu
tidak di bagian krusial. Makanya LED ini bisa adjustable ya. Dan Anda beli di saya kalibrasi lagi cut off ininya, karena penting bro untuk namanya kalibrasi. Jadi Anda nggak perlu khawatir, tetap akan kita maksimalkan. Memang syarat kelima adalah soal bayangan gelapnya nggak boleh gelap dan tidak terlalu gede, tapi kita masih bisa maksimalkan dan so far so good gitu ya. Keenam, tidak boleh storing terhadap radio. Nah ini tidak storing. Jadi ini keunggulannya lebih banyak ya dibandingkan Pro 7 P73CF. Cuman kembali lagi kepada Anda pembeli, Anda mau beli yang mana terserah Anda, karena duit punya Anda bukan punya saya. Saya cuma mereview apa adanya ya. Dia driverless, jadi tanpa kotak driver, dia sudah dirajut oleh nilon jadi tahan tarik. Jadi Anda tidak perlu ngumpet-ngumpetin driver. Anda ini cukup tinggal colok ke soket asli bawaan mobil gitu ya. Jadi saya sudah mereview perbandingan antara P73CF dengan GL3 3 warna. Kalau Anda mau berbicara watt dan looks-nya yang lebih terang, GL3. Kalau Anda mau berbicara lebih murah, GL3 lebih murah. Anda mau bicara spesifikasi GL3 lebih tinggi dibandingkan P73CF dari sisi pendinginan, dari sisi heatsink, kipasnya, dari sisi dia sudah teknologinya sudah double cooper, sedangkan P73CF belum ya. Jadi pendinginan udah pasti ini lebih menang. Soal cut off enak sekali, kita bisa kalibrasi ininya, kita bisa papas dengan dicopot dulu. Sedangkan kalau yang tadi kalau P73CF menggunakan body CNC-nya dia sebagai payung, kalau Anda mau kalibrasi itu, mau mapas ininya, sulit bro, nggak bisa. LED-nya harus turun dulu semua. Karena kalau LED tidak turun, kalau gerinda melejit, LED-nya rusak. Saya pernah ketemu customer seperti itu, dia kalibrasi sendiri, dia pakai gerindanya itu melejit kena LED-nya, terus mati kan, dia minta klaim garansi. Saya tidak bisa mengganti seperti itu, karena itu adalah kesalahan Anda memodifikasi, jadi garansi hangus ya. To the point, videonya ada kok di YouTube saya, kalau Anda follower saya Anda pasti nonton, Anda tahu. Sedangkan kalau ini enak, ini bisa dibuka dulu, kita kerjakan di luar, LED-nya mah simpen aja, jadi tidak ada resiko untuk melejit atau tidak ada resiko cacat LED-nya. Jadi tidak mengganggu garansi dari distributor, jadi tetap bisa klaim seperti itu ya. Jadi kembali lagi di tangan Anda. Tadi saya sudah buktikan nyala juga P73CF, dia nyala pertama putih, nyala kedua dia adalah kuning, nyala ketiga adalah putih kuning. Nah sedangkan kalau ini nyala pertama putih, nyala kedua putih kuning, nyala ketiga adalah kuning. Banyak pertanyaan soal error. Mungkin saja error, bisa saja error karena bohlam 3 warna. Dia mempunyai memori dan dia mempunyai mode pattern. Jadi cara pakainya benar, aman. Kalau Anda cara pakainya selengean atau cara pakainya tidak mengikuti panduan, ya error ya mau nggak mau gitu loh ya. Jadi kalau cara pakainya benar, tidak bakal error ya, seperti itu. Bagaimana cara pakai yang benarnya saya bahas sedikit. Jadi kalau Anda mau mengganti warna adalah dengan menyalakan saklar lampu. Jadi kalau saat ini nyala warna putih, Anda mau mengganti warna, bagaimana caranya? Anda matikan saklar lampu Anda 1 detik atau 2 detik, nyalakan kembali, dia akan berubah warnanya. Anda mau mengubah warnanya lagi, Anda matikan lagi saklarnya, tunggu 1-2 detik, nyalakan lagi. Itu dia akan merubah warnanya. Nah, apa yang terjadi jika dua bohlam ini, dua headlamp ini kanan kiri, Anda mau ubah warna, yang sebelah kiri sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang sebelah kanan belum. Nah, bagaimana cara untuk menyamakan kembali? Itu adalah Anda dengan mematikan saklar lampunya, tunggulah 3 menit, itu namanya proses mereset. Ya. Jadi kemudian akan sama lagi. Tetapi jika kalau yang ini sudah berubah warna, misalnya awalnya nyalanya putih bareng-bareng. Nah, terus Anda matikan, Anda nyalakan, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning. Yang ini masih tetap warna putih. Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia tidak bakal ketemu warnanya. Karena dia mempunyai mode, dia mempunyai memori. Mempunyai memori siklus masing-masing. Ini siklus pertama adalah warna putih. Siklus kedua putih kuning, ketiga warna kuning. Jadi akan berputar aja siklusnya di situ. Putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Sama, ini juga mempunyai siklus seperti itu. Putih, putih kuning, kuning. Nah, pada saat Anda matikan, sekarang nyalanya warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan kembali. Misalnya ini udah menjadi putih kuning warnanya, ini masih menjadi putih. Anda matikan lagi,
Anda nyalakan lagi, dia nggak bakal sama lagi karena modenya yaitu putih, putih, kuning, kuning. Kalau ini udah putih kuning duluan, kalau ini masih putih, Anda matikan lagi, Anda nyalakan lagi, dia akan berubah menjadi kuning, yang ini baru menjadi putih kuning. Jadi tidak bakal sama. Jadi caranya bukan begitu untuk memperbaiki warna nyalanya, adalah dengan mematikan total, mereset itu ya. Jadi memang kalau Anda beli bolam 3 warna merek apapun yang high quality sekalipun, ada kemungkinan error karena dari cara pakai. Cara pakai itu mematikannya harus menunggu jeda. Jangan langsung. Kalau langsung, di dalam itu ada komponen kapasitor, ada induktor, listriknya belum habis semua, Anda udah nyalakan lagi, dia belum shutdown, dia belum mereset memorinya, seperti itu ya. Jadi kalau cara pakainya benar pasti aman ya. Semua keputusan kembali lagi di tangan Anda. Anda mau beli yang bermerek, sebenarnya ini juga ada mereknya, tapi memang kardusnya abal-abal. Saya ngomong apa adanya karena kita beli lampu LED kan buat dipasang, bukan Anda beli kardusnya gitu ya. Tapi kardusnya memang kardus biasa abal-abal, bukan kardus mewah yang dibikin seperti Pro 7 bermerek ya. Saya rasa cukup reviewnya, semua kembali lagi keputusan di tangan Anda. Ada orang suka yang branded, brand minded, ada orang yang suka istilahnya spesifikasi, ya terserah Anda. Sama seperti Anda beli Samsung atau Anda beli Xiaomi ya. Samsung Anda beli merek, harganya mahal, memorinya kecil, prosesornya rendah biasanya. Anda bisa dengan beli harga seharga handphone Samsung, Anda bisa dapat mungkin Xiaomi yang speknya lebih tinggi. Nah, semua kan keputusan di tangan Anda. Kadang-kadang ada orang yang brand minded, wah gua mestinya Samsung, gua Xiaomi mah terdeteksi Anda tidak mampu, kan ada yang begitu ya. Tapi saya tidak meledekin Anda, cuma saya mengedukasi Anda ya. Jadi jangan sampai ada yang tersinggung, jangan sampai ada yang salah kaprah. Intinya semua keputusan di tangan Anda ya. Semua ada garansi ya, rusak tukar baru. Tinggal Anda memilih mana yang terbaik buat Anda gitu ya. Cukup, terima kasih.